mobil baru, lebaran baru. Salah. Jadi pada saat video ini dibikin tanggal 21 Desember 2024, ini gue ada di Kira Cafe di Jombang. Thank you buat Kira Cafe sudah dikasih pinjem tempatnya buat kita shoot ya. Ini sebenarnya tuh setahun lebih semenjak gue full ngonten atau full resign udah nggak kerja kantoran lagi. Kerjaan gue ngapain? Ya review-review mobil, terus ada kalau ada teman-teman yang minta tolong endorse gue kayak gitu guys. Gue bakal bikin rekomendasi MPV, total ada 13, tapi ini versi gue ya. Setelah gue timbang-timbang, setelah gue review, gue lihat berdasarkan penjualan juga, mudah-mudahan membantu buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang lagi cari mobil buat mudik lebaran, sebenarnya dari sekarang sudah mulai hunting, barangkali kalian mau nabung dulu gitu ya. Simak sampai habis dan jangan lupa subscribe atau follow Instagram saya atau komen kalau pengen dibuatin video-video lainnya. Yang pertama, rekomendasi gue adalah Toyota Avanza. Jadi Avanza ini dijual paling murah tuh 239.700, itu Avanza tipe E manual, dan paling mahalnya 1.5 tipe G CVT 276.700 ya. Memang ya teman-teman, dulu kayak sempat diragukan, Avanza kan sekarang berubah tuh jadi FWD ya kan, dan Matic-nya jadi CVT. Tapi gue pribadi sudah pakai yang tipe E manual punya Mas Reza waktu itu. Kalau belum nonton, nanti beberapa review saya taruh di deskripsi, kalau nggak di atas aja ya. Kalian bisa tontonin. Palingan ya, terlepas dari kelemahan dan kelebihan mobil ini 3 baris, AC-nya double blower, terus kayak ada sofa mode, ada tempat cup holder, dan Matic CVT itu diharapkan adalah nyaman di perkotaan. Ya terlepas dari kelebihannya, mobil ini yang jadi perdebatan adalah jadi FWD dan Matic-nya jadi CVT. Tapi boleh banget kalian sharing yang sudah pakai mobil ini, apakah bener nggak kuat nanjak? Karena gue pakai sendiri kemarin ke gunung di Sukolilo sih, kuat-kuat nanjak aja sih. Selanjutnya ada Daihatsu Xenia. Nah, ini yang agak unik ya. Di Indonesia ini ada fenomena khusus, saya rasa di luar negeri juga sih. Jadi ada mobil kembar tapi beda merek. Kalau si Avanza tuh lebih banyak safety-nya, kayak misalkan ada ISOFIX, safety belt-nya, ada dari atas juga. Nah, kalau Xenia tuh versi lebih murahnya. Dijual mulai dari 227, paling mahalnya 270, 250 sih. Jadi preferensi masing-masing, kalian lebih suka yang mana. Kalau mau cari lebih murah, Xenia. Karena sebenarnya pabrikannya kan sama, tapi resale value juga kan beda ya. Cuman Xenia sama Avanza ini kan mobil yang sangat fenomenal banget gitu loh. Jadi saya rasa meskipun berubah jadi FWD dan jadi CVT, tetap laku-laku aja. Selanjutnya ada Daihatsu Sigra. Nah, mobil ini dijual mulai paling murah 139 jutaan, paling mahal 180 juta 800 ribu ya. Nah, Sigra ini versi lebih murahnya teman-teman. Tapi bayangin, 139 juta dapat mobil, nggak kena panas, nggak kena hujan. Meskipun baris kedua itu bukan blower AC beneran, tapi kayak air sirkulator menyalurkan udara dari depan. Tapi ya cukup oke. Bahkan beberapa orang suka pakai buat operasional kendaraan kantor. Ada juga bisa dipakai untuk taksi online kan. Dia nggak ada airbag ya, saking dia ngejar murahnya banget. Tapi mobil ini memang balik lagi ada strategi dari si Astra Group aja, memang dibikin semurah mungkin biar laris manis. Selanjutnya ada Toyota Calya, dijual paling murah 167 jutaan, paling mahal 190 jutaan. Jadi kalau Calya nih versi lebih mahalnya, versi lebih mewahnya, versi lebih safety-nya. Tentunya perbedaannya di mana? ISOFIX, cantolan BB car seat, terus safety belt juga, terus ada headrest juga gitu loh. Tapi tetap dia AC-nya belum benar-benar double blower, dia tetap ada sirkulator. Tapi kayak beberapa fitur, ada monitor head unit, terus kayak velg lebih cantik dan segala macam kayak gitu ya. Tapi kalau lihat dari penjualan, itu lebih laris Sigra, wajar banget. Kenapa? Karena Sigra ada versi yang lebih murahnya. Sigra atau Calya, pilih yang mana, dan boleh sharing juga kenapa kalian memutuskan misalkan lebih milih Sigra atau lebih milih Calya, boleh banget sharing-sharing di kolom komentar. Selanjutnya ada R3, sampai saking gue sering banget ya review Suzuki R3 XL7, banyak banget yang ngatain Mas Teguh lama-lama jadi duta Suzuki ya. R3 ini dijual paling murah 232 jutaan, dan paling mahal itu R3 Cruise 302. Mobil ini sebenarnya cukup nyaman, bahkan kalau gue pribadi ditanya ya, Mas suruh milih R3 atau Avanza, gue lebih milih R3. Dia lebih kedap, build quality-nya menurut gue lebih bagus, terus kayak blower AC lebih lengkap ya kan. Beneran, kalian harus cobain. Terus dia itu salah satu pionir yang bikin baris ketiga lipat rata, terus juga ada bagasi yang ketutup kayak gitu. Pada saat gue masih kerja Toyota ya, wah mobil MPV kok jadi pelengkap roda depan, tapi pada akhirnya mobil lain ikutan. Tapi minusnya juga gue harus jelasin ya, dia belum dilengkapi dengan speed sync auto lock dan lampunya masih halogen biasa. Please lah, udah 2024 Suzuki tolong didengar. Salah satu fitur unik yang ada di R3 itu adalah dia tuh bisa
menurut gua agak ngeselin awalnya kan. Dia tuh bisa buka bagasi belakang, tapi keempat pintu lain mesti terkunci. Bahkan bisa juga pintu kanan mau kiri yang kebuka doang, yang lain masih terkunci. Tapi asli, sebenarnya mobil ini lebih nyaman dibandingin Avanza. Boleh dong teman-teman sharing yang lebih memilih R3 dibanding Avanza, boleh kenapa? Atau mungkin kalian pilih Avanza dibanding R3, kenapa? Sharing di kolom komentar ya. Reviewnya udah sering gue bikin. Nah, sekarang Veloz. Veloz itu dijual paling murah 292 jutaan, paling mahal 341.900. Itu varian yang sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense dan ada T-InTouch. Dan si Veloz ini versi mahalnya, versi mewahnya dari si Avanza. Kalian nggak bakal nemuin Avanza Veloz nggak. Memang mereka pabriknya juga beda ya. Veloz tahu gue dirakit di Toyota, kalau Avanza masih dirakit di Daihatsu gitu loh. Jadi versi mahalnya tentunya lebih luxe, joknya semi kulit, ada rear seat entertainment, ada sofa mode, electric park gimmick, auto hold, terus sayangnya saya harus sebutin ya, dia belum dilengkapi dengan cruise control. Nggak tahu kenapa, kayak tanggung banget gitu loh. Fitur safety sense udah lengkap, blind spot, rear cross traffic alert, terus ada pedal means operation control. Kenapa nggak dikasih cruise control? Itu doang sih minusnya. Dan gue sudah beberapa kali coba test drive mobilnya, juga cukup nyaman. Jadi cocoknya buat dipakai dalam perkotaan. Mesin yang sama dipakai juga sama Rush. Mungkin kalau kalian nggak mau ini, bisa geser ke Rush. Tuh malah gue rekomendasiin ke Rush deh jadinya. Selanjutnya ada Mitsubishi Xpander. Paling murah GLS manual dijual 263 jutaan. Paling mahalnya adalah Ultimate CVT 324 jutaan 500.000. Kita tahu ya, Mitsubishi Xpander itu, gue juga bingung ya, tiap kali gue bikin review, even di dalam showroom, even di dalam pekarangan doang kayak gitu, itu pasti rame. Gak tahu kenapa memang exposure-nya tuh sebagus itu gitu loh. Jadi memang futuristik dan segala macam. Bahkan kalau ada mobil baru datang nih, mobil baru launching gitu, orang sering komen mirip Xpander ya, mirip Xpander. Jadi bisa dibilang Xpander ini memberikan exposure yang bagus buat masyarakat Indonesia. Jadi mobil-mobil lain, pabrikan lain tuh sudah mulai berpikir, yuk kita refresh kayak gitu loh. Tapi sayangnya harganya mahal, fiturnya minim, dan yang terbaru sekarang sudah dilengkapi dengan kamera 360. Bahkan kalian bisa pilih interiornya mau warna hitam atau warna krem. Itu aja sih. Dan lagi-lagi saya berharap teman-teman yang sudah pakai Xpander boleh sharing, meskipun di luaran sana banyak yang suka bilang kaki-kakinya lemah dan segala macam. Sharing aja di kolom komentar. Selanjutnya ada Stargazer. Mobil ini dijual paling murah, itu sebenarnya tipe aktif ya, 262 juta, paling mahal 320 juta 900. Sebenarnya kalau suruh jujur, Stargazer ini adalah mobil yang paling value for money banget dibandingin mobil-mobil yang gue sebutin tadi. Karena ini paling lengkap ya. Sudah dilengkapi dengan Blue Link, fitur safety sense lengkap, meskipun belum adaptive cruise control ya. Tapi ini cukup oke. Dan pada saat dikendarai juga cukup nyaman. Dia responsif karena maticnya itu IVT. Gue sampai apal di luar kepala. Joknya udah kulit, ada pilihan captain seat, ada seat back table juga gitu loh. Cuma memang gue harus jelasin ya, karena memang kabinnya kan memang luas banget berkat one curve design, tapi jadinya bentuknya agak unik. Memang bukan buat selera semua orang, tapi ini cocok buat kalian yang nggak mau mobil yang biasa-biasa aja, pengen mobil yang canggih, pengen mobil yang irit. Terlepas dari after sales dan segala macam, lika-likunya dan segala macam, memang awal-awal sempat problem. Waktu itu sempat ada bilang suspensinya bocor lah, piringannya sempat apalah, tapi makin kesini semakin bagus kok. Jadi boleh banget dipertimbangkan buat teman-teman. Reviewnya udah sering gue bikin, bahkan komparasi sama Stargazer Essential. Selanjutnya ada Toyota Innova Reborn. Kalau lihat di websitenya, yang 2000 cc G manual bensin spot order ya, 380 juta. Sedangkan yang Innova Reborn itu 431.900. Bahkan tuh lebih mahal dibandingin Innova Zenix bensin 430.400. Kira-kira kenapa ya Innova Reborn yang diesel ini masih dijual? Apakah memang dari Toyotanya belum move on atau teman-teman? Dan sebenarnya kalau mobil ini kita ngomongin ya, selain menurut gue ya tampilannya itu masih timeless, masih cukup oke. Kabinnya juga cukup lapang, RWD pula, dan diesel pula yang sudah dikenal tenaganya tuh gede di putaran rendah, kuat nanjak dan segala macam, itu nggak perlu dipertimbangkan lagi. Bahkan jadi pada saat gue dulu kerja di Toyota Innova tuh jadi kayak mobil wajib keluarga di Indonesia. Jadi kalau gue lihat perumahan-perumahan mewah, itu pasti satu mobil itu yang harus ada di halaman rumahnya adalah Innova Reborn, baik Innova biasa ataupun Innova Reborn. Kijang tuh jadi kayak mobil wajib mereka. Terlepas dari kekurangannya yang fiturnya hampir nggak ada apa-apanya, tapi masih laris manis. Padahal sudah ada Innova Zenix-nya. Nah, yang sekarang ini adalah versi pembaruan atau generasi ke berapa berarti ya? Kijang tuh Innova itu adalah yang generasi pertama. Terus yang Innova Reborn generasi kedua, ini bisa dibilang generasi ketiga ya, Innova Zenix ya. Nah, sekarang bener-bener berubah jadi FWD, penggerak roda depan. Dan kalau misalkan ada yang nanya, kenapa mas jadi penggerak FWD dan segala macam? Karena dia mempersiapkan untuk teknologi dari mesin hybridnya. Nah, kalau ini hybrid beneran.
karena irit banget 1:20-an kalau teman-teman suka perhatiin di kolom-kolom komentar ya. Dan paling murah itu dijual 430-400, lebih murah sedikit dibandingin Innova Reborn. Sedangkan yang paling mahal Zenix 2000 cc Q, ya kan, hybrid modelista dijual 638 juta. Gila ya, mahal banget, udah menyentuh angka 600 juta. Karena paling mewahnya dia dilengkapi dengan panoramik super besar yang bisa dibuka, ya kan, terus kursi ottoman, terus juga sudah dilengkapi dengan smart MT dan segala macam, dan teknologi hybrid itu sendiri tuh yang mahal. Bahkan kalau misalnya suruh milih ya, Mas Agus, kalau suruh milih Innova Zenix Hybrid sama Fortuner, lebih milih mana? Kalau cari kenyamanan, kalian bisa mempertimbangkan si Zenix. Cuman kalau cari gagah-gagahan, ya tentunya Fortuner gitu. Yang gue bingung, meskipun ya berubah jadi FWD dan ada hybridnya, tapi tetap masih laris manis gitu loh. Gue salut sama Toyota, akhirnya dia mau mengikuti perkembangan zaman. Dulu gue ingat pada saat gue jadi Toyota, jual mobil hybrid susah setengah mati. Mobil paling lakunya dibikin hybrid dan tetap laku. Salut. Selanjutnya ada Toyota Foxy. Mobil ini cuma satu tipe, dijual 624 juta. Tadinya gue pikir tuh dulu jual Foxy tuh susah banget gitu loh. Pada saat gue jadi Toyota ternyata mudah, dan pada saat sudah facelift kayak gini itu lebih mudah lagi, bahkan antrinya tuh susah banget gitu loh. Jadi kalau kalian beli itu indahnya tuh lama banget. Tapi memang sayangnya terlepas dari itu ya, dia malahan menghilangkan panoramiknya dan joknya malah dibikin fabric gitu loh. Tapi ya plusnya, mobilnya semakin cakep, fitur-fitur safety-nya semakin banyak. Ini buat siapa sih sebenarnya Foxy ini? Buat mungkin teman-teman atau bapak ibu yang pengen cari mobil semewah Alphard, semewah Velfire, tapi masih pengen nyetir sendiri. Nah, kalau Foxy nyetir sendiri itu masih pantas gitu loh. Atau misalnya teman-teman yang nggak mau mobilnya terlalu Innova Zenix gitu ya, Foxy itu bisa jadi pilihan teman-teman. Selanjutnya ada Nissan Serena e-Power ya, Highway Star. Teknologinya itu sebenarnya berbeda. Waktu itu gue sempat review, dan mohon maaf waktu itu gue sempat salah jelasin. Jadi cara kerja e-Power itu beda. Jadi mesin bensinnya itu dia itu kayak mengecas baterainya, ya kan. Nah, baterainya inilah yang menggerakkan si roda ini tadi. Dan yang kemarin gue review itu warna biru ya, Dit, kalau nggak salah ya, warna biru ya. Tonton deh reviewnya. Dan mobil ini harganya kan 635 ya, lebih mahal sedikit dibanding sama Foxy. Tapi dengan teknologi hybrid ini ternyata gue kemarin sempat scroll juga, ternyata nggak lebih irit dibandingin sama Innova Zenix Hybrid. Jadi cocok juga dipertimbangkan buat kalian cari mobil Zenix dan segala macam. Boleh di-compare Zenix Hybrid, Foxy maupun Serena. Kalau kita ngomongin kelebihan kekurangan, palingan ya jujur aja nggak sepopuler brand-brand Toyota, tapi bisa dibilang mobil ini cukup nyaman sih. Meskipun gue secara pribadi belum pernah test drive ya, tapi pada saat gue cobain fitur-fiturnya dan segala macam, dan juga ngobrol sama teman-teman yang sudah pernah pakai, cukup nyaman. OTW gue bakal segera bikin review test drive-nya. Selanjutnya ada, ini gue gabung aja, Toyota Alphard dan Velfire. Sebenarnya kedua mobil ini kan basicnya sama ya platformnya. Ini kalau lihat di websitenya itu ada harga paling murahnya itu adalah tipe X, non premium color, spot order 1,4 M. Paling mahalnya itu adalah yang Velfire Hybrid Premium Color, itu dijual 1847, itu paling mahal. Nah, kalau buat kalian yang bingung Alphard sama Velfire apa, ini kalau nggak salah ya, gue juga agak lupa banget ya. Setahu gue kalau dulu Velfire itu adalah warna hitam, sedangkan Alphardnya itu adalah warnanya agak krem. Sekarang dibalik, Velfire itu warnanya agak-agak coklat, sedangkan Alphardnya tuh jadi warna hitamnya, kurang lebih kayak itu. Jadi kayak beda-beda spek aja, tapi kurang lebihnya ya mesinnya sama. Dulu kalau orang beli Alphard atau Velfire kan mungkin masih mikir ya, waduh itu bensinnya boros banget dan segala macam. Nah, tenang aja, sekarang sudah dibikin hybrid, jadi harusnya lebih irit. Nah, mobil ini semakin lux kan. Sejauh ini meskipun saingan-saingan sebelahnya kayak misalkan ada Kia Carnival, terus ada Hyundai Staria, tapi mengalahkan pamor dari Alphard atau Velfire itu kayak susah banget ya. Ibaratnya si Alphard atau Velfire ini adalah kereta kencana dari Jepang gitu kan, tidak perlu diragukan lagi. Atau misalkan kalian merasa kurang mewah lagi, kalian bisa lari ke Lexus yang ada tuh mesinnya 3.500-an. Dan kalau misalkan kalian pakai ini buat pulang kampung, wah, itu tetangga kalian sih langsung kebakaran jenggot ya, langsung panasan ya. Kalau kita ngomongin kelemahannya apa? Mahal doang sih guys, mahal doang kelemahannya.
Kesimpulannya begini teman-teman, saya selalu pesan buat teman-teman yang nonton channel ini, kalau misalnya kalian cari mobil, bolehlah ya, pilihlah yang sesuai dengan kata hati, pilihlah yang sesuai dengan isi kantong, brand itu penting, resale value penting, dan terlepas dari itu semua pesan saya cuma satu, kalau kalian cari mobil apapun itu, datang, lihat unit, dan lakukan test drive. Dan penting juga kalian tuh pilihlah sales atau dealer yang terakreditasi. Kalian gampang loh zaman sekarang, liatin sosmed atau akun Instagram, akun TikTok dari si sales-sales itu. Atau mungkin kalian ada yang mau tambahin, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton channel YouTube Teguhku. Next pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja ya. Dan sekali lagi ini adalah disclaimer pilihan saya. Jadi saat ini tidak ada sponsor dari manapun ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo semuanya, datang ketemu lagi di channel... kok susah ya kayak gini doang ya? Itu udah ngerekam?